Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome back to our super intensive IELTS class. Today we will be discussing about the last part of IELTS Writing Task 1 Skills. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang menyusun paragraf, ya. Jadi, sebagaimana telah kita bahas di video-video yang lalu, paragraf pertama pasti berupa introduction paragraph. Nah, introduction paragraph adalah parafrase dari pernyataan yang ada di dalam soal writing task 1, ya. Ingat, parafrase, bukan copas, ya. Bukan copy paste, ya. Karena apabila kita copy paste dari persis dari di dalam pernyataan yang ada di dalam soal, kita copas menjadi paragraf pertama kita, maka tidak akan dianggap sebagai bagian dari jumlah kata yang telah kita tulis. Ya, jadi ingat, wajib di parafrase. Nah, berikutnya adalah body paragraph. Nah, di body paragraph ini adalah inti daripada tulisan kita, ya, yang mana berisi detail-detail daripada gambar yang telah disajikan di dalam soal, baik itu gambar data maupun gambar yang lain, misal flowchart, ya, peta, dena ruangan, dan sebagainya. Ya, biasanya body paragraph itu satu paragraf berisi 2 hingga 3 kalimat. Dan body paragraph biasanya ada 2. Ya, biasanya ada 2 paragraf. Nah, untuk yang terakhir, conclusion atau kesimpulan, ya, sebetulnya untuk writing task 1, dia opsional. Kenapa? Karena writing task 1 ini sifatnya adalah report, laporan. Bukan berupa esai sebagaimana di writing task 2, ya. Jadi writing task 1 ini sifatnya faktual, ya, hanya berdasarkan fakta sebagaimana dipaparkan di dalam gambar, ya, tidak sama sekali berisi opini kita, ya. Jadi kalau kita sudah memaparkan semua fakta di dalam body paragraph, sebetulnya kita sudah bisa mencapai lebih dari 150 kata, ya, karena sekali lagi writing task 1 adalah sifatnya report, laporan, bukan berupa esai. Ya. Jadi kalau sudah melebihi 150 kata dari body paragraph itu sendiri, maka sebaiknya conclusion tidak diperlukan. Namun apabila ingin tetap memberikan conclusion, silakan. Namun saya sarankan apabila sudah melebihi 150 kata, maka tidak usah menambahkan conclusion. Baik, berikut kita sajikan contoh writing task 1. Ya. Ini adalah gambar beserta soal, ya. Dan berikut kita tunjukkan introduction paragraph, ya, paragraf pertama. Ya, dapat dilihat di kalimat pertama, dia tidak sama persis seperti pernyataan yang ada di dalam soal, ya. Dia berupa parafrase, ya. Ada perubahan kata-kata maupun perubahan susunan kalimat, ya. Namun semakna, ya. Ingat, dia semakna. Tidak berubah makna sama sekali. Oke. Kemudian di kalimat berikutnya, boleh juga menambahkan gambaran keseluruhan daripada gambar yang telah diberikan, ya. Contoh, it can be seen that the population shares in almost all cases do not relate to the distribution of health. Ya. Jadi dapat dilihat, ya. Dapat dilihat bahwa proporsi populasi di hampir semua kasus, ya, proporsi populasi terhadap total populasi dunia tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan, ya, distribution of wealth, distribusi kekayaan. Ya, itu paragraf pertama, paragraf pengantar yang menunjukkan kepada penulis apa yang akan kita bahas di body paragraph. Kemudian body paragraph, ya, paragraf pertama. Nah, di sini, ya, tertulis, even though North America approximately
has only 6%, ya. Has only approximately 6% of the world's population, ya. Hanya memiliki kira-kira 6% dari total populasi dunia. Namun, ya, it boasts nearly 34% of global wealth, ya. A similar situation, ya, di kondisi yang mirip di Europe, ya, which has 15% of the world's population or global population. Namun, but 30%, ya, 30% of global wealth and the rich high income Asia Pacific, ya, di ujung ini memiliki populasi 5% dari total populasi dunia, ya. And the rich Asia Pacific countries with 5% of the population but 24% of its wealth, ya. 24% dari total kekayaan dunia. Ya. Jadi dia memaparkan terlebih dahulu, ya, yang mana global wealth-nya melebihi population proportion, ya. Ini hanya ada di regional North America, Europe, dan rich Asia Pacific. Kemudian di body paragraph berikutnya, on the other hand, ya, di sisi lain, the total wealth of people in China, India, Africa, Latin America, and the Caribbean, and other poor countries in Asia Pacific, ya, is far less than their shares of global population. Nah, kita dapat lihat bahwa di China, India, Africa, Latin America, dan other Asia Pacific, ini populasinya, ya, proporsi populasi terhadap total populasi dunia jauh melebihi, ya, proporsi kekayaan mereka, ya. Nah, kita dapat lihat bahwa dia tidak menyebut satu persatu. China has 24% of world's population and 4% of global wealth. India has 60% of global population but has 2% of wealth. Dia tidak menyebut satu persatu, dia hanya menyebut secara umum saja, ya. Karena sifatnya sama. China, other Asia Pacific, India, Afrika, Latin America, ini mereka sifatnya sama. Ya, sifatnya adalah populasinya, total persentase populasi terhadap total populasi dunia jauh melebihi, ya, persentase kekayaan mereka. Ya, ini sifatnya sama. Jadi this is the main features, ya. Dia tidak menyebut satu persatu. Ya. Kemudian, ya, this is most striking in India. Ya, keadaan ini sangat terlihat di India. Ya, lihat di India. Where 16%, ya, 16% dari total populasi dunia adalah berada di India. 16% of the world's population, ya, di India only own, hanya memiliki 1% dari total kekayaan dunia. Yeah, and in China, which has the highest percentage of global population, but only has 3% of the world's wealth. Ya, jadi dia tidak menyebut semua regional. Dia hanya menyebut yang mencolok saja. Ya. Nah, lihat. Ini sudah 171 kata, ya. Sudah di atas minimal kata yang diwajibkan. Ya, dan apakah ada conclusion di sini? Tidak ada. Karena tidak diperlukan. Sudah melebihi 171 kata. Ya, jadi apabila Anda sudah mengikuti, ya, cara untuk menulis writing task 1, ya, yaitu menyebut the main features, ya, tidak menyebut setiap detail, maka insya Allah akan mencapai melebihi 150 kata, ya, sehingga conclusion
tidak diperlukan. Karena sekali lagi, writing task 1 sifatnya adalah laporan, report, bukan berupa essay. Ya, jadi kita hanya memaparkan fakta yang ada di dalam soal. Ya, tidak sama sekali memasukkan opini kita. Ingat itu ya. Alright, this is the end of this video. Stay tuned for our next super intensive IELTS class videos. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.